Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Freddy Kurnia Ardianto dengan NIM 221011402245. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi arsitektur dan organisasi komputer. Nah, materi ini sangat penting buat kita yang belajar di bidang informatika karena salah satu dasar bagaimana komputer bekerja. Mulai dari CPU, memproses data, bagaimana memori menyimpan informasi, sampai bagaimana komponen-komponen di dalam komputer saling berinteraksi. Nah, yang pertama kita bahas dulu apa sih sebenarnya arsitektur komputer ini. Secara sederhana, arsitektur komputer adalah rancangan konseptual dari sistem komputer. Fokusnya ada pada bagian sistem komputer terlihat dari sudut pandang seorang programmer. Misalnya, bagaimana CPU mengenali instruksi, bagaimana data disimpan dan dipanggil dari memori, atau bagaimana perangkat input dan output berkomunikasi. Nah, kalau organisasi komputer itu berbeda sedikit. Organisasi komputer itu membahas bagaimana semua rancangan tadi diwujudkan secara nyata lewat perangkat keras. Kalau arsitektur komputer itu lebih ke konsep. Nah, kalau yang organisasi ini lebih ke implementasi. Contohnya itu kayak ALU, register, dan kontrol unit di CPU diatur supaya bisa bekerja sesuai rancangan. Jadi gampangnya gini nih, arsitektur komputer tuh kayak gambar rancangan rumah. Kita tahu di mana letak kamar, dapur, ruang tamu, dan sebagainya. Nah, sementara organisasi komputer itu seperti membangun rumah itu, bahan-bahannya apa saja yang dipakai, bagaimana cara pemasangannya, bagaimana biar semua itu terhubung. Keduanya itu harus ada karena tanpa perancangan pembangunan nggak terarah, dan tanpa implementasi rancangan nggak ada bentuk wujudnya. Nah, sekarang kita masuk ke struktur data komputer. Secara umum, sebuah komputer terdiri dari 4 bagian utama. Yang pertama, input unit, yaitu bagaimana cara menerima data dari pengguna. Contohnya keyboard, mouse, scanner, dan sebagainya. Yang kedua itu ada processing unit atau CPU, yaitu otaknya komputer. Di dalam CPU ini ada 3 bagian penting, yaitu ada ALU atau Arithmetic Logic Unit untuk melakukan perhitungan dan operasi logika, kontrol unit untuk mengatur jalannya instruksi, dan register tempat penyimpanan sementara data yang diproses. Yang ketiga ada output unit yang menampilkan hasil seperti monitor atau printer. Dan yang keempat ada memory unit untuk tempat menyimpan data dan instruksi agar bisa diakses oleh CPU. Nah, kalau kita berbicara tentang arsitektur komputer, salah satu konsep bagian paling penting adalah arsitektur von Neumann. Dalam arsitektur ini, data dan program disimpan di memori yang sama. CPU akan mengambil instruksi satu persatu dari memori melalui proses yang disebut instruksi cycle. Siklus ini terdiri dari 3 tahap: fetch, decodes, dan execute. Pertama, CPU mengambil instruksi dari memori vtext, lalu menerjemah perintahnya yang decodes, dan akhirnya menjalankan instruksi itu atau execute. Setelah menjalankan, hasilnya bisa disimpan lagi di memori untuk digunakan nanti. Selanjutnya kita bahas sistem bus. Bus itu seperti jalan raya di dalam komputer, tempat lewatnya data dan sinyal antar komponen. Ada 3 jenis bus utama nih, yaitu data bus yang membawa datanya. Yang kedua ada address bus yang menentukan alamat memori yang dituju. Dan yang ketiga itu ada control bus yang membawa sinyal kontrol seperti perintah baca, tulis, atau interupsi. Ketiga jenis bus ini bekerja sama supaya CPU, memori, dan perangkat input-output bisa saling terhubung. Lalu ada yang disebut hierarki memori. Komputer tidak hanya mempunyai satu jenis memori, tapi beberapa jenis lapisan yang berbeda kecepatannya dan kapasitasnya. Urutannya dari yang paling cepat sampai yang terlambat. Dari register, cache, RAM, dan hard disk atau SSD. Register ada di dalam CPU
dan paling cepat, tapi ukurannya kecil banget. Nah, caca ini lebih besar dan sangat cepat. RAM digunakan untuk menyimpan data sementara saat komputer bekerja, dan hard disk atau SSD digunakan untuk menyimpan jangka panjang. Tujuan hierarki ini supaya sistem tepat, cepat, tapi efisien dalam penggunaan memori. Nah, selanjutnya kita bahas nih bagaimana CPU diorganisasikan. Di dalam CPU, bagian utama tadi ALU, control unit, dan register bekerja sama menjalankan instruksi. Control unit mengatur aliran data, menentukan kapan ALU harus bekerja, dan kapan hasilnya harus disimpan ke register. Semua ini berjalan sangat cepat, bahkan dalam hitungan nanodetik. Berarti lebih cepat daripada detik ya. Kemudian ada juga sistem input atau output, atau yang disebut dengan I/O atau sistem. Bagian ini bertugas mengatur komunikasi antar komputer dan perangkat luar seperti keyboard, printer, atau jaringan. Untuk mengatur transfer datanya, sistem ini menggunakan pengandilan yang disebut I/O controller. Ada beberapa jenis data transfer. Ada beberapa cara transfer datanya nih, antara lain polling, di mana CPU terus memeriksa apakah perangkat siap. Interrupt, di mana perangkat memberi sinyal ke CPU saat siap. Dan DMA atau Direct Memory Access, di mana data bisa langsung dikirim dari perangkat ke memori tanpa melewati CPU. DMA ini membuat proses input output jadi jauh lebih cepat. Jadi, dari semua pembahasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa arsitektur komputer menjelaskan bagaimana sistem komputer dirancang, sedangkan organisasi komputer menjelaskan bagaimana rancangan itu diwujudkan menjadi perangkat nyata. Secara teori desain arsitektur itu adalah teori dan logika desain, sementara organisasi adalah realisasi dan implementasi fisiknya. Yang keduanya itu harus saling melengkapi dan tidak dapat dipisah. Nah, dengan memahami arsitektur dan organisasi komputer ini, kita jadi tahu nih bagaimana setiap komponen bekerja sama untuk mengeksekusi instruksi, mengelola data, dan menghasilkan output yang kita lihat setiap harinya di layar komputer kita. Itu sebabnya materi ini sangat penting, karena beberapa dasar untuk memahami bidang lain seperti operasi komputer, jaringan, bahkan kecerdasan buatan. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari saya tentang arsitektur dan organisasi komputer. Semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman untuk memahami konsep dasar dari bagaimana komputer itu bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.